Yesus, Dia baik
Awas kabel. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita puji, yang naik ke surga, dan hari ini kita peringati bersama, telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menguatkan dan menolong kita semua. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Erik Labuhar Hari. Kita pujikan Yesus Tuhan ditinggikan. Pujikan
lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Kaum wanita boleh berdoa. Kita doakan untuk keluarga kita. Kaum pria saja, katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Kaum wanita berdoa. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk suami kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa untuk teman-teman kita. Biar Roh Kudus Tuhan menolong dalam kehidupan. Kaum wanita pujikan Yesus Tuhan ditinggikan. Kaum pria boleh menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Biar Roh Kudus menjamah hati kita. Untuk kita boleh diberikan hati. Kita boleh melembutkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Berikan kami kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu berada hubungan yang baik dengan Tuhan. Bersama kita akan Allah Roh Kudus jamah hati kami semua. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan sekali lagi, Allah Kudus jamah hati. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hati. Kudus jamah hati. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, biarlah jamahan Tuhan ada di setiap kami. Biarlah kami punya kerinduan untuk selalu dekat. Tinggal di hadirat Bapak Ibu, mari kita mohon Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Sore hari ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, rindu lagi mendengarkan firman Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, singkapkan, bukakan rahasia firman ini, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Lambaikan tangannya dulu. Shalom. Ya. Pak Gembala, semangat ya Pak Gembala, luar biasa. Iya. Baik, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, silakan buka gadgetnya.
Kita baca berganti-gantian. Saya ayat 1, jemaat ayat 2. Ganti-gantian sampai di ayat 11 kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop yang pertama, Roh Kudus dijanjikan. Saya ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama-sama, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih tentu untuk Pak Gembala bersama dengan majelis dan pengurus yang memberikan saya kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Allah di momen hari kenaikan Tuhan Yesus. Katanya ini berulang lagi ya, tahun 2020 ya pernah ya Bu Dian ya. Dan ada lagi di tahun ini. Terima kasih. Dan saya mengajak jemaat Tuhan kita sama-sama bersyukur. Iya, hari ini mungkin hari yang lengkap ya bagi kita semuanya. Bisa papa, mama, opa, oma, om, tante, kakak, adik, saudara, bersaudara dari sektor 1, dari kelompok sektor atau wilayah 1, wilayah 2, wilayah sampai 4. Luar biasa bisa kumpul seperti ini satu kemurahan Tuhan. Amin ya. Iya. Sebelum masuk lebih jauh, saya kalau memang masih ingat khotbah saya 2020, 2 tahun lalu, siapa yang ingat ya? Iya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh membahas tema ini, saya ingin mengajak kita berpikir dan mengingat 5 hal yang menjadi tanda perjalanan iman kita, yang saya sebut dengan 5K. Dengan apa Bapak Ibu? 5K. Jadi ingat-ingat saja, kita ini dalam perjalanan iman kita tandai dengan 5K. Secara khusus dalam pengiringan kita mengiring Tuhan Yesus. Iya. K yang pertama itu adalah bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itulah Natal. Ya, setiap bulan
Iya. Ini sudah lama tidak Natal bersama ya, jadi kita dulu ya. Desember ya. Masih Desember kan Natal ya, masih ya? Iya. Setelah yang pertama kelahiran, kemudian kematian. Iya ya. Kematian itu disebut dengan, kalau dalam ibadah gereja disebut dengan apa? Jumat Agung. Ya. Jumat Agung ini. Iya. Lalu kemudian yang ketiga apa? Kebangkitan atau disebut dengan Paskah. Jadi dari Jumat Agung ke Paskah itu mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kenaikan. Iya, sekarang ini yang kita peringati ini sekarang. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir iya. Yang terakhir kedatangan. Sama-sama bilang kedatangan Kristus. Coba tanya, bilang kiri kanan, udah siap belum Tuhan datang? 1, 2, 3, coba tanya. Iya ya, yang unik dari orang percaya itu gini, yakin masuk surga, tapi pas bilang gini, gimana Tuhan sudah siap Tuhan panggil? Ah, jangan dulu lah ya, jangan dulu. Tapi udah yakin ya, masih ada anak, masih ada istri, suami, masih ada utang, masih ada lain-lain, masih ada usaha. Oke, jadi dari 5 tanda ini Bapak Ibu 4 sudah jadi. Ya, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, 4 sudah jadi. Tinggal 1 lagi, yaitu kedatangan atau kembalinya yang kedua. Maka kalau kita ada di saat ini sedang memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, maka kita harus ingat bahwa 5 tanda itu 4 sudah terjadi, tinggal 1 lagi. Bilang kiri kanan, tinggal 1 tanda lagi. Bilang jangan main-main, bilang jangan main-main. Hidup sungguh-sungguh. Lalu mengenai tanda yang terakhir, kedatangan kembali ini dikatakan tak seorang pun tahu. Jadi jangan sok tahu atau pura-pura tidak tahu. Ya, semua sudah tahu. Oh, tinggal 1 tanda terakhir. Dan tanda terakhir ini tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau nanti ada ajaran-ajaran tertentu yang lewat di WA group, yang lewat di Messenger, yang lewat di TikTok, yang lewat di YouTube, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, langsung dihapus. Ya, karena ini pernah terjadi melanda hampir sebagian besar orang Ambon, orang Timur, orang Irian. Tahun sekian ada satu nabi, tertahu nabi dari mana dia datang. Baru dia bilang, kata Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian. Oleh karena itu Bapak Ibu jual semua harta benda, mobil, rumah untuk jual manusia ya. Lalu kita kumpul di Bandung, kita akan menanti kedatangan Tuhan. Pengangkatan pasti terjadi. Ini orang sekolah teologinya pasti masuk Senin, Selasa. Setelah itu hari-hari yang lain dia nggak masuk. Makanya penjelasannya sembarangan. Sekali lagi, dalam penantian tanda kelima, kedatangan Kristus, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi menurut Matius 24, tanda-tanda itu semakin jelas. Amin. Itu. Nah, dalam penantian ini kita sedang ada dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita di sini bersukacita, tapi coba Bapak Ibu dan saya bayangkan kondisi murid-murid pada waktu itu lagi rindu-rindunya, lagi kangen-kangennya Tuhan Yesus pergi.
Ya, ada lagu yang tenarnya lagi rindu-rindu, tiba-tiba kau pergi meninggalkanku. Kau tinggalkan sesuatu yang membuat hatiku tak bisa melupakanmu. Hanya kau seorang di hatiku. Oleh karena apa mereka mengalami masa bersama Tuhan Yesus cuma 3 tahun. 3 tahun lalu kemudian mengalami 3 hari masa kegelapan. Lalu tiba-tiba 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan wajahnya sana sini dalam menampakkan diri kepada murid ini, kepada itu, kepada Thomas, kepada 10 murid, kepada 11 murid, kepada 2 murid. Lalu kemudian tiba-tiba mereka kumpul dan Tuhan Yesus bawa mereka ke bukit. Lalu kemudian terangkat, maksudnya bilang apa ke? Tiba-tiba begitu langsung terangkat. Mengapa sampai mereka bilang, mengapa kamu lihat? Karena perasaan gimana ya? Iya, belum terangkat lah gitu ya. Ya, bisa dibayangkan ya. Ya, ada begini. Jadi waktu Yesus menampakkan diri itu, sebagian percaya, sebagian enggak, separuh yakin, separuh ragu-ragu, separuh bilang ini benar atau salah ya. Sampai pada terangkatnya itu masih dalam kebimbangan, belum ada percaya, sungguh belum. Ditambah dengan Roh Kudus belum ada di dalam mereka, jadi semacam gamang begitu. Ya, semacam gimana rasanya, gundah gulana. Masih pengen, masih rindu, tiba-tiba terangkat, tidak kelihatan lagi. Itulah pembacaan kita tadi. Lalu dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, gereja mengambil tema gereja diutus menjadi saksi Kristus. Bayangkan murid-murid dan orang percaya pada waktu itu di dalam kebimbangan, belum paten, belum sungguh-sungguh, lalu punya beban untuk menjadi saksi Kristus. Pertama-tama di lingkungan mereka, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. 3 tahun rasanya apa yang mau disaksikan? Ini berat. Tema ini sekarang ditaruh di pundak Bojong Indah. Bilang, saya harus jadi saksi Kristus. Sama-sama bilang. Semua bapak-bapak bilang, saya harus jadi saksi Kristus. Ibu-ibu bilang, saya jadi saksi Kristus. Anak-anak semua sampai dengan komparen ya, mulai dari yang kecil sampai dengan komparen. Sama-sama bilang, saya harus jadi saksi Kristus. Amin. Sekali lagi kita sama-sama bilang, saya harus jadi saksi Kristus. Iya. Bagaimana supaya jemaat pun, bagaimana supaya kita, saya, dan semua orang yang percaya kepada Kristus bisa menjadi saksi Kristus untuk menyaksikan tentang 5 kata tadi. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus bicara 5 kata tadi. Mulai tentang kelahirannya, kematian, kebangkitan, kenaikan yang sekarang kita peringati, dan kita juga dimampukan bicara tentang persiapkan diri, tentang kedatangannya. Kedatangannya ada 2. Yang pertama, kedatangan secara fisik, satu saat, seperti ayat yang 11 tadi. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ini akan kembali dengan cara yang sama. Itu kedatangan fisik, nanti akan terjadi. Tapi kedatangan dalam pengertian yang kedua, Tuhan datang menjemput. Bilang, saya siap. Ada yang berani uji dong. Ya, amin ya. Bilang, saya siap dijemput Tuhan. Sedih gitu. Harus ada kalimat pendukung. Jangan sekarang Tuhan, nanti saja umur 89 gitu. Ya. Iya ya, kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata pujangga terkenal ya, Khairil Anwar. Tapi rata-rata umur 70-80. Itu saja. Nah, maka bagaimana? Ini pertanyaannya begini bagi kita. Bagaimana jemaat POM Bojong Indah siap untuk menjadi saksi Kristus? Itu yang mau kita bahas.
Amin ya. Bisa bayangkan 12 murid ditambah dengan 500 saudara-saudara, ditambah ya nggak sampai 2000 orang pada waktu itu. 12 murid, 500 saudara ditambah dengan yang lain-lain, nggak sampai 2000 orang. Ya, nggak sampai 2000 orang. Dari mereka kemudian Injil menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Terus Tuhan pakai penyiksaan, penderitaan terus disebarluaskan, mulai dari Jerman terus sampai Nommensen ke Sumatera, sampai Otto Gessler ke Papua, sampai Joseph Tam ke Ambon, sampai ke NTT, sampai ke Tanah Jawa, sampai di ujung ini. Amin. Lihat, kekuatan Injil itu luar biasa. Ini dulu, kita punya konsep dasar. Nanti ada 3 hal supaya Bapak Ibu dan saya, kita tidak sekedar hidup yang hanya urusan dompet, meja makan, perik, belanga, kampung tengah, kampung belakang, kampung, semua kampung kita urus. Lalu kemudian Tuhan datang panggil, selesai. Tadi pagi teman saya pendeta seangkatan dengan saya tadi pagi meninggal. Masih muda, umur saya gini. Tadi pagi meninggal. Tidak dikabarin, tahu-tahu kasih tunjuk foto dari badan yang besar, tiba-tiba menyusut sampai kurus saya gini. Tadi pagi meninggal. Karena memang kita semua akan meninggal, tetapi kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di pundak kita, apalagi ketika majelis sepakat untuk mengangkat tema ini, bahwa kita jemaat Ujung Indah siap menjadi saksi Kristus, maka kita tidak boleh asal sekedar hidup, asal sekedar bekerja, asal sekedar berumah tangga, asal sekedar beribadah, tapi kita punya tujuan. Masing-masing orang harus sadar, harus tahu, saya, Bapak, Ibu, anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, kita adalah saksi Kristus. Amin. Bahasa lain itu bikin tahu jadi saksi ya. Ada satu buku namanya Eyewitness, saksi mata. Jadi sempat film yang pernah melakukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian ada satu buku di Jerman diterbitkan dengan judulnya adalah Eyewitness, tentang saksi mata. Saya saksi mata dari kematian, kebangkitan, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu true story. Di zaman sekarang ini, di Pojok Indah, di wilayah 1, 2, 3, dan 4, di kantor, di rumah, di mana kita berada, orang harus lihat bahwa kita semua adalah saksi dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Yang pertama, mari kita lihat di ayat 3. Kita lihat ayat 3. Bagaimana supaya kita menjadi saksi Kristus? Kita lihat di ayat 3. Kita baca ayat 3 sama-sama. Ayat 3. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan. Sama-sama bilang ia membuktikan. Lanjut, bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka untuk menjadi saksi Kristus, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, kita harus mengalami kehidupan Kristus. Itu yang tadi, bahwa ia hidup. Sebab kita bukan percaya pada Allah yang mati, yang dikuburkan, selesai. Pernah saya juga khotbah tentang 1 Korintus 15. Paulus katakan, jika kita dalam hidup ini saja menaruh percaya pada Kristus, kita orang paling malang. Walaupun bukan dari Malang, tapi kita paling malang kalau hanya percaya kepada Kristus yang mati saja. Tapi syukur kepada Allah, ayat 20 dikatakan ya, tapi syukur kepada Allah, kita percaya bukan hanya kepada Kristus yang mati, tapi Kristus yang bangkit, naik ke surga. Lalu dia bilang dia akan datang menjemput kita.
Kristus harus dicerminkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita harus mengalami hidup Kristus dan menghidupinya di kehidupan kita. Ada orang yang bilang sama saya, wilayah 6 GKPS Cikoko dalam ibadah pertongguan. Apa itu pertongguan? Mana? Persekutuan ya? Iya. Mereka bilang, Pak Pendeta, bagaimana kita mau suci, mau putih sekali di kantor? Susah Pak Pendeta, nanti tak ada hepeng, tak ada bang hepeng. Tidak ada uang, kita mau suci-suci sekali lah kayak Pak Pendeta bilang ini. Ya kita main-main dikit lah, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang malam, kadang-kadang gelap gulita lah. Biar ada dikit lah untuk bawa pulang ke rumah. Ya, ini berat sekali. Ketika berbicara untuk poin yang pertama, kita harus mengalami hidup Kristus dan menghidupinya di hidup kita. Bicara bahwa keseluruhan hidup kita dari pagi sampai pagi harus mencerminkan Tuhan Yesus. Amin. Tidak bisa bilang hanya hari Minggu saja, tidak bisa. Karena Kristus memberkati kita, menebus kita bukan hanya hari Minggu. Dari pagi sampai pagi Tuhan memberkati kita dan tidak menahan kasih-Nya. Bayangkan kalau dia tahan di jam 2 malam. Gak usah lama-lama, 15 menit saja, langsung ambulans datang. Tetapi kemudian dia memberikan kasih-Nya kepada kita total, sempurna, oke, tidak ada ditantang. Tuhan jawab doa, Tuhan berkati, bikin dosa, Tuhan datang minta ampun, tetap Tuhan ampuni. Maka Tuhan bilang cuma satu, menjadi saksi Tuhan. Amin. Menghidupi kehidupan Kristus di kehidupan kita. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang kehidupan Kristus itu berpusat pada dua saja. Ya, itu poin yang pertama. Kita harus mengalami hidup Kristus dan menghidupinya. Ada dua hal. Yang pertama, yaitu bicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Matius 22. Itu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, luar biasa nih Bapak nih, kalau mau bilang ayat dia kuasai Kejadian sampai Wahyu. Bapak Pendeta belum ngomong lagi, dia sudah ngomong ayat-ayat semua. Tapi di rumah dia kayak, mengapa begitu berbeda? Mengapa begitu berbeda antara hari Minggu dan hari-hari yang lain? Pakai jas, pakai dasi lain. Pas lepas dasi cerita sudah lain lagi kembali. Ini belum. Ada orang bilang begini, tapi udah sama saya begini, Pak Pendeta jangan tanya tentang perpuluhan di gereja saya paling besar. Pak Pendeta cek paling besar punya saya. Wih, hebat sekali ibu ini. Tapi jangan Pak Pendeta suruh saya mengampuni keluarga suami saya. Wih, ada bakasan yang dibikin ini, dia kayak malaikat dari mana ini, ibu ini ya. Jangan tanya Pak Pendeta, saya baru pulang dari Jerman, berarti orang kaya. Kalau dari Jerman berarti orang kaya, kalau dari Ciledug, dari Geraha Raya, kayak saya gini, kita orang biasa saja ya. Saya baru pulang dari Jerman ini. Wih, luar biasa ibu, hebat oh iya. Tapi soal mengampuni, benar ini bicara sini. Ketika saya khotbah, habis khotbah dia datang saya begitu. Jadi bagaimana Oma? Kan Tuhan bilang harus mengasihi Allah dan sesama. Oma bilang Allah dan tanya, saya paling kasih Tuhan Allah. Tapi sesama ini saya lihat ini saya kasih ini kecuali ini. Saya tidak kasih ini keluarga suami saya tidak kasih. Yang kelompok ini nih, saya tidak kasih. Jadi itu saya kasih dia sampai di sini angkat. Ini nggak boleh. Macam ada satu pemabuk di Papua, dia bilang ini, semua sini saya tidak takut, main dari sini pas dia ketemu orang dia bilang kecuali bapak yang orang ini. Pemabuk tapi dia masih bela keluarga, kalau orang itu melawan, tetap dapat belakang. Tidak bisa. Kasihi Allah dan sesama. Amin. Hidup Kristus itu hanya dua saja itu, mengasihi Allah dan sesama. Di gereja pimpin pujian, baca Alkitab, berdoa, bagus. Di rumah juga sama. Amin. Di gereja bersih sekali seperti malaikat.
di rumah harus seperti malaikat. Amin. Bilang, Bapak kau dengar, kita bilang kisah sebelah kanan, kau harus dengar itu, bilang. Amin ya. Iya, cuma itu saja. Iya, mama bilang, betul. Nanti habis kau pulang di rumah, hanya dua itu saja, menghidupkannya. Makanya tadi di ayat 3 itu saya bilang begini, dikatakan bahwa ia hidup di dalam kita di tahun 2022 itu cuma dua hal itu saja. Mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat ayat 8. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka begini, waktu ayat 3 disampaikan atau 1 sampai 7 disampaikan, kemudian ayat 8 setelah itu, maksudnya begini, sulit saya Bapak Ibu kita menghidupi hidup Kristus hidup kita, sulit. Saya rasa berat sekali. Saya nggak tahu di Bapak Ibu yang lain, apalagi kami yang latar belakang gelap-gelap gini. Sulit. Betul, ini saya katakan jujur ya. Sulit sekali biasa yang tersenyum di jalan itu sulit ya. Maksudnya orang ada tabrak kita lalu kita bilang Tuhan berkati. Sulit sekali, betul. Tapi kemudian mengapa itu terjadi? Paulus bilang dulu saya seorang yang garang. Tapi kemudian waktu dia berubah, dia bertobat. Nah, dia bilang aku yang lemah lembut, ikuti teladanku. Ini orang hebat. Jadi menjadi pertanyaan itu bisa terjadi kepada kita. Amin. Nah, untuk sampai ke situ maka poin yang kedua menjadi saksi Kristus, kita butuh dituntun oleh Roh Kudus. Bukan dituntun oleh siapa-siapa, bukan. Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi ketiga Allah Tritunggal. Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Setiap orang yang percaya Roh Kudus ada di sini. Sama-sama bilang Roh Kudus ada di hati saya. Bilang Roh Kudus pimpin saya, pikiran saya, kata saya, hati saya, seluruh hidup saya. Iya, Roh Kudus harus pimpin seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dari dalam kandungan sampai lahir hidup baik-baik, syukur kepada Tuhan. Perubahannya tidak terlalu susah. Tapi macam saya ini berat. Sangkal diri pikul salib itu berat. Tapi Tuhan mampukan. Amin ya. Kadang-kadang Tuhan Yesus tolong Tuhan. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, Mama mari tupang tangan dulu. Daripada saya pergi pukul satong di depan itu lebih baik untuk angkat tangan ke saya kah, bagaimana kah? Oh iya, kita bergumul sekali dengan karakter dosa kita, karakter asali kita. Jangan bilang memang kami dari sana begini, jangan. Kita ini produk surga, Tuhan bisa ubah. Sama-sama bilang Tuhan bisa ubah. Amin. Tuhan bisa ubah mulut, Tuhan bisa ubah hati, Tuhan bisa ubah pikiran, Tuhan bisa ubah totalitas karakter hidup kita, Tuhan bisa ubah. Paling tidak ada satu contoh dalam Alkitab yaitu Paulus dari seorang Havox itu zaman sekarang teroris, seorang pembuat kejahatan, perancang kejahatan melawan dalam Tuhan ubah menjadi dulos. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Bilang saya butuh Roh Kudus. Itu dari segi karakter. Sekarang dari segi menjalani kehidupan tiap hari. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, please jangan membatasi. Jangan membatasi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jangan membatasi ya, cuma begini mau apa lagi terus bisa lagi. Memang begini saja. Percaya kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isi. Lalu kita bikin iman kita sekecil, sebatas kita Tuhan hanya sebatas pikiran kita. Itu terlalu sekali. Kalau dokter bilang tidak bisa, Tuhan bilang apa?
Bisa. Amin. Orang bilang masa depan anak-anak kita bilang, paling pasti ya, paling ujung-ujungnya security. Bilang dalam nama Yesus jadi bos security. Amin. Iya. Orang bilang tukang jual teh botol di Senen. Ada satu pendeta ya, datang dari Karo, tamat SMA saja, ini masih anak SMA ini, jual teh botol di Senen, ikut KKR di Senayan. Tapi tukang jual teh botol ini pencuri paling kuat, curi sana, curi sini, curi sana, curi sini. Lalu Pak Pendeta khotbah seperti ini. Pak Pendeta bilang, Bapak Ibu siapa yang mau masa depannya diubah oleh Tuhan? Wih, dengar katanya dia bilang, saya masuk jual teh botol terus, saya. Yang pancuri siapa mau bertobat? Dia mulai bilang, aduh ini kalau ini bagaimana nih, susah ini. Jadi waktu Pak Pendeta bilang masih ada satu orang lagi, kan orang banyak, Pak Pendeta tunjuk dia, satu orang lagi. Dia bilang, Pak Pendeta kayak tahu saja. Saya tunggu satu orang, kan di sana ya, di Gelora, di GBK. Pendeta bilang satu orang lagi. Datanglah seorang muda yang jual teh botol masih biasa saja, dan dia menyerahkan dirinya. Bapak Ibu tahu sekarang dia bagaimana? Woi mama, bukan jual teh botol lagi, dia punya usaha, dia punya mama rumah terlalu banyak, ruko pun banyak, baru dia jadi pendeta sekarang. Sempat jadi bapak angkat saya di Bekasi. Tidak mencuri lagi, tidak mencuri lagi, sudah berubah. Bilang Roh Kudus harus pimpin saya. Sama-sama ngomong, Roh Kudus harus pimpin saya. Maka dikatakan di Wahyu 3, jangan melawan Roh Kudus kalau bicara. Roh Kudus kalau suruh ampuni, jangan hanya bilang sakit sekali, bagaimana saya bisa ampuni? Jangan. Kalau Roh Kudus bilang percaya saja, percaya. Amin. Iya. Roh Kudus di kita terlalu banyak kepala melawan Roh Kudus paling banyak. Sudah dibangunkan, ayo bangun baca Alkitab, nanti sebentar lagi, aduh capek, kaget bangun sudah jam 11. Lari langsung, pak, tabrak angkut. Kalau mau jujur, kita banyak melawan Roh Kudus, betul? Bukan Roh Kudus tidak pimpin, kita yang tidak mau dipimpin. Saya percaya kalau Roh Kudus tuntun kita, ada banyak perkara-perkara ajaib yang dapat kita saksikan kepada orang di sekitar kita. Amin. Tadi Bu Novi bilang, waduh kalau mau hitung 2 tahun yang lalu, bagaimana tangisan air mata pergumulan, bagaimana banyak yang di PHK, tapi ada sampai hari ini. Karena Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin ya. Bilang saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca di ayat 11. Sama-sama ayat 11 kita baca. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Apa? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini bicara tentang apa? Pengharapan. Sama-sama bilang, saya harus punya pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat sekian dikatakan, pengharapan itu seperti sau yang kuat. Pernah lihat kapal ya? Dia berlabuh di satu tempat, saunya kecil, tapi dia bisa menahan goncangan gelombang itu. Kapal diombang ambing tunggal lari-lari dari situ karena ada yang disebut dengan sau. Sau itu lambangnya dalam iman Kristen disebut dengan pengharapan. Yang lain boleh tidak ada, yang penting ada pengharapan. Bukan berarti kasih nggak ada, bukan. Keadaan boleh susah, situasi boleh bergonta-ganti, yang penting ada pengharapan. Saya percaya Tuhan bisa tolong. Tapi kalau ini iman sudah tidak ada, kasih sudah tidak ada, dan pengharapan tidak ada lagi, sudah selamat malam, kita tutup buku, selesai. Keadaan kita boleh bergoncang. Ekonomi, usaha, bisnis, rumah tangga, pekerjaan, apapun keadaan kita boleh bergoncang. Tapi selama Bapak Ibu dan saya punya pengharapan. Pengharapan dalam ayat 11, pengharapan tentang kedatangan Kristus yang kedua.
Tuhan. Dalam menjalaninya, Bapak Ibu harus percaya untuk kehidupan day by day. Soal makan, minum, perut, dompet, soal kebutuhan anak-anak, saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Amin. Setelah 12 tahun saya bergumul dengan istri, saya bilang, Mama, kita ambil keputusan. Keputusan yang pertama adalah kita dua merintis gereja di Gunung Sindur. Dengan tidak ada apa-apa. Jiwa belum ada, gedung belum ada, yang ada kami berdua. Siapa jemaat pertama? Situ jemaat pertama, situ pimpin pujian, 3 anak menyanyi, saya iring, saya khotbah, kalian 3 dengar. Tuhan lihat kerinduan hati. Amin ya. Itu pengharapan. Dan Tuhan kirimkan. Saya dikasih pinjam, berharap nanti kasih seterusnya. Harapan gede sekali. 4 ruko di Gunung Sindur. Saya dikasih pinjam, yang meminjamkan saya bisa tanya begini, Pak, ini dipinjam sampai kapan? Kalau 5 tahun saja sayang. Pak Pendeta pakai sampai Maranatha. Wih, saya bilang Maranatha ini maksudnya Maranatha spesial kita atau Maranatha versi yang lain ini? Kalau Maranatha sampai Tuhan datang. Pak Pendeta pakai sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. 4 ruko dikasih. Amin. Lalu bukan di situ saja. Tuhan kasih partner buat saya, ada 2 hamba Tuhan dikirim tinggal ke saya. Yang sudah dibiayai tinggal di saya, siap mengerjakan. Lalu Tuhan kirim 3 keluarga yang pertama. Saya kunjungan dapat 3 keluarga. Mulai. Itu bicara pengharapan yang pertama dalam yang saya alami. Yang kedua, saya bilang ini Maci, saya mau kuliah S3. Hitung kiri, hitung kanan, hitung kompor, hitung listrik, hitung segala-segala, hitung. Ayo Maci bilang tidak bisa. Hitung makan saja. Mari kita maju dengan Tuhan, melangkah dalam pengharapan Tuhan tolong kita. Saya ambil keputusan, ya. Dan puji Tuhan sudah menjalani kuliah sampai hari ini. Kira-kira sudah 3 bulan. Awalnya berat, Mama S3 nih berat sekali. Saya kamu mulai putih semua nih. Berat. Tapi bersama dengan Tuhan bisa. Ini pengharapan yang ketiga. Poin yang ketiga. Maka untuk menjadi saksi Kristus untuk jemaat POK Bojong Indah yang hari ini Tuhan kasih di pundak, di benak, di wilayah 1, 2, 3, dan 4, kepada anak remaja, pemuda, dewasa, lansia, kepada kita semua, beban ini harus kita tanggung bersama untuk siap menjadi saksi Kristus. Yang pertama, kita harus menghidupi hidup Kristus di hidup kita. Amin. Yang kedua, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan melawan. Yang ketiga, hidup dalam berpengharapan. Suatu saat Tuhan akan kembali. Saya melayani, Bapak Ibu melayani tidak sia-sia. Berdoa air mata tidak sia-sia. Amin ya, tidak sia-sia. Berharap kepada anak-anak, berharap pada masa depan, taruh tangan di perut istri, taruh tangan di dompet suami, taruh tangan di kepala anak-anak, tidak sia-sia. Taruh tangan di pekerjaan, taruh tangan di semua surat-surat yang harus dibayar, cicilan ini, cicilan itu, tidak sia-sia. Tuhan pasti menggenapi janji. Amin. Karena Dia Allah hidup untuk menolong kita, bukan soal keselamatan saja, tapi juga untuk soal-soal penghidupan, makan, minum, pakai. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita dalam sikap doa. Bapak Ibu dan saya renungkan firman Allah. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, ada beban yang Tuhan taruh di jemaat POK Bojong Indah. Ada beban yang Tuhan taruh kepada para suami. Ada beban yang Tuhan taruh kepada para istri. Ada beban yang Tuhan taruh kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada kelompok 1, kelompok 2, wilayah 3, wilayah 4. Beban untuk menjadi saksi Kristus. Coba kita cek and recheck.
Sudahkah kita menghidupi hidup Kristus di hidup kita? Kita taat kepada Allah, mengasihi Allah. Yes, kita rajin beribadah. Yes, kita rajin melayani. Tapi apakah kita bisa menjadi melayani di rumah dengan baik sebagai suami? Berapa dari kita yang melawan Roh Kudus? Ketika Roh Kudus bilang percaya saja, kita masih ragu, pakai banget. Ketika Roh Kudus bicara ampuni, kita masih tahan. Terlalu sakit, saya tidak mau. Ketika Roh Kudus bicara menabur untuk pekerjaan Tuhan, bayar perpuluhan, lakukan kasih persembahan, kita nahan. Hari ini Tuhan bicara. Ketika Tuhan bilang, aku mengasihi, aku menolong engkau. Seberapa besar pengharapan itu masih ada di hidup kita. Maka kesempatan ini, ketika kita bisa kumpul bersama, saya tantang kita semua dalam sikap doa saja, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Jika saya tantang, boleh Bapak Ibu meresponinya. Siapa di antara kita yang berkomitmen dan menyadari bahwa saya salah? Saya belum menghidupi hidup Kristus di hidup saya. Saya masih beda, di Minggu beda, di Senin beda, di gereja beda, di kantor, di gereja beda, di rumah beda. Tapi hari ini ketika firman Allah disampaikan, Bapak Ibu dan saya menyadari hal itu dan berkomitmen untuk berubah seperti Tuhan ubah Saulus menjadi Paulus. Demikian Bapak Ibu dan saya mau berubah di dalam Tuhan. Siapa yang mau dalam komitmen itu untuk mengalami pemulihan Tuhan, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua tetap dalam sikap doa saja. Yang kedua, berapa dari kita yang melawan Roh Kudus ketika Roh Kudus bicara? Ketika Roh Kudus bangunkan kita untuk berdoa, kita memilih untuk tidak berdoa. Ketika Roh Kudus membangunkan kita untuk baca Alkitab, kita tidak mau baca Alkitab. Ketika Roh Kudus memimpin kita ibadah, kita banyak kali melawan. Tapi kita minta diberkati, kita minta dituntun, tidak bisa. Siapa hari ini berkomitmen memohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh hidupnya? Roh Kudus pimpin pikirannya, pimpin perkataannya, pimpin hatinya, pimpin seluruh kehidupannya, langkah kakinya. Tidak lagi melangkah berdasarkan pikiran sendiri, tapi melangkah berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dengan membaca firman Allah, berdoa, sharing dengan pendeta, sharing dengan majelis, sharing dengan orang tua, baru kemudian melangkah, tidak sembarang melangkah. Siapa yang mau meresponi poin yang kedua, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ketiga, adakah kita kecewa dengan Tuhan? Siapa yang kecewa dengan gereja? Kecewa dengan majelis? Kecewa dengan suami? Kecewa dengan istri? Kecewa dengan anak-anak? Kecewa dengan iman sendiri? Percuma kita percaya Tuhan. Hari ini Tuhan bicara, Kristus yang kau lihat naik terangkat ini, Kristus itu akan datang Tuhan. Dia menggenapi janjinya, hari ini masih hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau mau lewat, kalau mau meninggal sebenarnya dari kemarin-kemarin, tapi kemudian kita masih diberi pengharapan hidup sampai hari ini. Siapa yang rindu terus membangun pengharapan di dalam Tuhan? Dan katakan, saya percaya Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong istri saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong pekerjaan saya. Siapa yang rindu untuk mengalami pengharapan dalam Tuhan, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang semua yang angkat tangan berdiri, berdiri tepat. Semua tadi angkat tangan berdiri.
Semua yang angkat tangan tadi, silakan berdiri. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Minta tolong nanti Pak Gembala bisa ke sini untuk nanti pimpin doa. Engkau ada bersamaku, bersamaku di tiap musim hidupku, di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, ku sendiri. Amin. Itu jadi Tuhan bagi kita. Ada Roh Kudus di hidup kita, kekuatan, kekuatan di jiwaku, di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati, amin, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Semua yang berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan Pak Gembala akan berdoa khusus untuk semua yang berdiri. Haleluya. Ya Tuhan, kami datang. Kami berseru kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan yang berkuasa, Iya. yang melihat akan keberadaan saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini Bapak. Kami datang dengan beban, pergumulan, masalah yang ada. Namun ketika kami dijamah dengan firman Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Terlebih khusus saudara-saudara kami yang berkomitmen di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati yang paling dalam. Engkau mengerti kepikiran mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, mereka mau dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan nyatakan kuasa belas kasihan-Mu, sehingga kami semua, saudara-saudara pada saat ini, menyerahkan diri sepenuhnya. Tuhan berkarya, Tuhan menjamah mereka, Tuhan mendengar seruan mereka, dan Tuhan menjawab itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang mengasihi mereka, Engkau Allah yang peduli terhadap kehidupan mereka, dan Allah yang mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini, karena Allah yang kuasa Roh Kudus terus melakukan dan terus memperbarui itu dari hari lepas hari, sehingga mereka terus ada dalam lindungan Tuhan, dan perjalanan hidup mereka ada dalam kemenangan. Terpuji Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya akan memimpin doa syafaat. Bapak Ibu, di saat saya memimpin doa syafaat, masing-masing naikkan doa kepada Tuhan.
Ya, saya akan memimpin dengan bersuara di sini. Bapak Ibu dari tempat masing-masing naikkan doa syafaatmu kepada Tuhan tentang apa saja. Minta penggenapan dari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga, tapi engkau berkata tidak tinggalkan saya. Tolong saya untuk ekonomi saya, untuk anak saya, untuk masa depan, untuk apa saja, untuk gereja, untuk menjadi saksi Tuhan. Sekarang kita ambil sikap berdoa lagi. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa dari sini dengan suara yang keras. Kita satu di dalam doa. Kepala kami tertunduk di hadapan, hati kami terangkat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di jemaat ini. Di sini luar biasa kasih Tuhan dinyatakan dari berbagai suku, dari berbagai etnis. Tuhan satukan kami sebagai tubuh Kristus. Ujung indah. Setelah 2 tahun kami tidak bisa berkumpul seperti ini, Tuhan kumpulkan kami kembali. Satu ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas berkat pemeliharaan Tuhan, 2 tahun ini berjuang kaki kepala, menangis, meneteskan air mata. Tapi kami melihat tangan Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan jemaat ini. Tuhan melihat kerinduan hati mereka untuk datang beribadah. Puji Tuhan. Maka Engkau mengenal masing-masing pribadi. Kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika dari mulut mereka masing-masing menyampaikan sejumlah pokok doa. Ya Tuhan, aku berdoa mohon belas kasihan, sendirikanlah telinga kasih-Mu Tuhan, dengar dan jawab doa mereka. Diberkatilah para suami dalam pekerjaan, usaha, bisnis, keringat, lelah, jerih payah mereka berjuang di ibu kota ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, lindungi dalam perjalanan mereka tiap hari dari rumah ke tempat pekerjaan. Jadikan mereka sebagai imam yang bertanggung jawab, bukan soal pemenuhan kebutuhan makan, minum, dompet saja, tapi kebutuhan rohani keluarga mereka sampaikan juga dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari kepada istri dan anak-anak. Dalam nama Yesus, para imam di Bojong Indah diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah para ibu, para wanita di sini, diberkati dalam nama Yesus sebagai penopang dalam rumah tangga. Oh Tuhan, beri kekuatan istri yang bertanggung jawab, istri yang mengasihi Tuhan, istri yang takut Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan berkati, berkati orang-orang tua dalam nama Yesus. Berkati remaja, pemuda, anak-anak, mulai yang dari bayi sampai yang perguruan tinggi, diberkati di dalam nama Yesus. Semua hidup mengasihi Tuhan, semua hidup takut akan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, semua hidup berpengharapan pada Tuhan bahwa masa depan kami, masa depan umat-Mu jemaat, masa depan yang penuh pengharapan itu janji-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Tolong kami untuk bergandengan tangan, berlomba bersama, saling menopang, saling mendukung di dalam Kristus sebagai satu keluarga jemaat Bojong Indah. Tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Kami sama di hadapan Kristus. Terima kasih. Doa saya berkati gereja, berkati Pak Gembala, Ibu, berkati majelis. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Karuniakan kesehatan, kekompakan, semangat, sukacita dalam nama Yesus. Diberkati dalam kerinduan untuk renovasi, diberkati dalam kebutuhan, diberkati dalam banyak hal. Pakai Tuhan kelompok 1 wilayah, 2 wilayah, 3 wilayah, 4 dalam nama Yesus. Bertambah lagi jiwa-jiwa baru, kirimkan dari timur, baru, utara, selatan. Kaum edar, banyak orang yang belum percaya Tuhan, kirimkan untuk diselamatkan, bertumbuh imannya di gereja ini di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang terikat dengan dosa, karakter lama dilepaskan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan, yang rindu punya anak, dalam nama Yesus, Tuhan buka kandungan mereka yang rindu punya anak, terjadi dalam nama Yesus. Tahun ini doamu digenapi dalam nama Yesus. Yang rindu usahanya, bisnisnya, rumah tangganya, pekerjaannya berhasil, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sinode, Tuhan berkati juga untuk bangsa dan negara. Presiden, wakil presiden, kabinet kerja, aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati Indonesia.
Berkati para pendeta, berkati umat Tuhan, para misionaris penginjil, mereka berjuang di ladang misi, diberkati oleh Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk panitia yang sudah bekerja demi dan untuk kelangsungan acara ini. Bapak balas berkelimpahan dan Tuhan sudah memberkati pakai seluruh kehidupan untuk kemuliaan dan puji hormat bagi nama Tuhan. Ini seru doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan apa yang pada hari ini bukan makan nasi, dan menggunakan yang segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Bagaimana kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita diberikan kesempatan pada hari ini Tuhan berbicara pada kita bahwa hiduplah dengan Kristus di dalamnya. Hiduplah dengan berpengharapan pada Tuhan. Dan kalau kita semua boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita perlu, kita minta. Pada saat kita percaya Tuhan bekerja. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup dalam keluh kesah. Tuhan mau kita hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari kita bersama meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini. Meresponi kesempatan kita untuk boleh berubah di dalam Tuhan. Bunga bakung di ladang saja Tuhan hiasi tanpa Dia harus bekerja. Burung-burung di udara saja Tuhan beri makan tanpa harus bekerja. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, umat kesayangan Tuhan, yang merasa disayang Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita katakan bersama. Kita mau pujikan lagu ini. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Amin. Tuhan tahu begitu yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang perlu kita lakukan adalah datang pada Tuhan. Karena sesungguhnya Dia pemilik kehidupan kita. Kita hidup bukan karena kita bisa. Kita hidup karena kesempatan yang Tuhan beri. Untuk itu datanglah padanya, selalu hidup melekat pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali.
kembali bersama. Jemaat Tuhan bersama katakan. Perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita orang percaya, Tuhan pelihara. Amin. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita semua. Apalagi Kita semua kesayangannya Tuhan. kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sedia saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Mari jemaat Tuhan katakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Jangan segera katakanlah Injilnya, Injil ke seluruh dunia. Tuhan besertamu senantiasa dari sekarang dan selamanya. Ini masih banyak jiwa yang sungguh tersesat. Injil Yesus perlu disampaikan kepada mereka agar kelak mereka bertobat dan berwali kepada jalan hidup yang benar. Segala kuasa baik di langit dan di bumi ini selamanya ada pada Tuhan. Janganlah segera beritakanlah Injilnya, Injil ke seluruh dunia. Tuhan besertamu senantiasa dari sekarang dan selamanya.
ini masih banyak jiwa yang sungguh tersesat. Injil Yesus tersesat. perlu disampaikan kepada mereka agar kelak mereka bertobat dan berbalik kepada jalan hidup yang benar. Segala kuasa baik di langit dan di bumi ini selamanya ada pada kita. Janganlah segera beritakanlah Injilnya, Injil ke seluruh dunia. Tuhan bersertamu senantiasa dari sekarang dan selamanya. Janganlah segera beritakanlah Injilnya, Injil ke seluruh dunia. Tuhan bersertamu senantiasa dari sekarang dan selamanya. Tuhan bersertamu senantiasa dari sekarang dan selamanya. Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya, buat saudara semua. Kalau sampai hari ini kita diizinkan hidup sama Tuhan, itu artinya kita masih mau dipakai Tuhan untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu marilah bersaksi bagi Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Saya undang kita semua berdiri. Anak-anak sekarang minggu kan Novi undang panggil ke depan, yuk berdiri di depan sini. Ini lagu kita loh. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Dan hanya Yesus yang berjanji ketika Dia pergi ke sorga. Datang bersama kita semua. Yuk penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Upamu besar di surga.
bersatu di dalam doa. Di ujung ibadah ini kami kembalikan segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kami atas perkenanan Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang memberitakan firman-Mu. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Setelah ini kami akan kembali siap menjadi saksi Kristus, menghidupi hidup Kristus. Kami mau dibimbing oleh Roh Kudus dan hidup dalam berpengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan sambil mengingat pesannya. Janganlah kita menjadi penipu dengan hanya menjadi pendengar atau pembicara firman saja, tapi hendaklah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua sore hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa, Maha Kuasa. berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kita ambil satu sejenak, masing-masing orang berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom.